Jessica datang dengan senyum ketawa, ya kan, begitu. Ya, jadi dia menceritakan, apa kabar Om, apa kabar Kak Eli, gitu kan, Ibu Dame, apalagi dengan Bang Oto, Om gimana kabar, gitu. Ya, kita kadang-kadang dengan begitu sering kita yang hancur hati kita. Ini kuat banget nih orang ya. Padahal saya tahu hatinya sih hancur. Banyaklah kadang-kadang mungkin besok datang lagi gitu loh. Nama Jessica Kumala Wongso sampai hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Terlebih usai film dokumenter Ice Cold Murder yang diproduksi Netflix belum lama ini viral dan mengundang perhatian banyak kalangan. Dari situlah tidak sedikit orang yang ingin mengetahui aktivitas Jessica selama mendekam dalam tahanan kurang lebih selama 7 tahun ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Dan secara eksklusif, pengacara Jessica, Hidayat Bustam, akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini dirasakan kliennya itu selama mendekam dalam tahanan. Meski menjalani hari-harinya dengan kegiatan positif, tetapi kepedihan hatinya masih dapat dirasakannya. Terlebih beredar kabar jika Jessica selama menjalani masa hukumannya ditempatkan di sel kecil. Lantas, seperti apa pengacara Jessica menjelaskan kabar tersebut? Dan benarkah Jessica tampak begitu tegar selama mendekam di dalam tahanan? Lalu, kegiatan positif apa saja yang dilakukan Jessica di rumah tahanannya itu? Alhamdulillah, Jessica nggak ada tekanan, nggak ada apa, dia baik di sana. Jessica hari-hari ya sebagai warga binaan ya sesuai SOP lah, aturan-aturan itu dijalankan karena ada apa namanya, ada yang seperti ada instruktur di sana ya, atau ada juga ya guru ya. Nah dia bisa apa namanya belajar apa namanya itu ya, merajut atau menganyam. Dia bisa bikin apa namanya tuh tas-tas kecil, tas yang besar juga bisa, yang besar, dan juga bisa bikin apa tuh buat tisu gitu loh. Ini hari-hari Jessica beraktivitas sesuai dengan aturan peraturan yang ada di lapas. Dan Jessica juga merasa semangat. Jadi di dalam itu dia punya aktivitas, kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh lapas, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan oleh dia, tapi memang dia punya beraktivitas. Apalagi udah jadi guru bahasa Inggris, saya juga nggak tahu. Katanya Jessica datang dengan senyum ketawa, ya kan, begitu. Ya, jadi dia menceritakan, apa kabar Om, apa kabar Kak Eli, gitu kan, Ibu Dame, apalagi dengan Bang Oto, Om gimana kabar, gitu ya. Kita kadang-kadang dengan begitu sering kita yang hancur hati kita. Ini kuat banget nih orang ya. Padahal saya tahu hatinya sih hancur. Dulu waktu saya ketemu Jessica di Polda Metro, digendut cabi. Nah, pada saat sidang ya kurus. Nah, sekarang saya lihat lagi 2023 sama kayak 2016 waktu sidang, kurus, stabil. Selnya kecil memang. Ya memang waktu itu jadi nyala terus. Ya, terus ditutup, ya, terus matanya nggak kuat gitu kan, ring. Nah, di situ pada saatnya sakit. Itu juga berita juga sudah ada waktu itu. Kenapa? Nggak ada sirkulasi. Nah, makanya saya minta telepon sama penyidik agar supaya Jessica dibawa minta diperiksa karena dia sakit. Kenapa? Ternyata eksosnya nggak ada. Setelah itu dikasih eksos. Penyedot itu. Memang yang setahu saya itulah tempatnya
saya melihat di situ. Tapi kalau saya udah kunjung, dia dikeluarin, ada ruangan untuk duduk yang ada foto saya berdua tuh pakai batik tuh yang sekarang lagi viral itu ada ruangan apa namanya, ruang tunggu yang untuk ini, bukan di tempat itu. Selesai saya pulang, dia masuk lagi ke dalam. Lo bayangin coba 120 hari di situ, ya kan? Kalau kita datang dari luar kan, muter sana muter sini, memang apa statusnya tersangka, memang harus ditahan, ya kan? Ya itulah yang dilakukan, itulah perjalanannya Jessica, karena dia tersangka, dia masuk diamankan di rutan Polda, begitu loh. Oh, temannya baik-baik, semua teman baik-baik, ya kan? Kemarin dikenalin juga temannya teman satu kamarnya, ya kan? Begitu loh. Ada kapasitas berapa kamar saya nggak tahu ya, tapi yang jelas dia lebih lebih enak kelas kalau saya dengar dari Jessica, ya kan. Tidak hanya mengungkap aktivitas Jessica selama menjalani masa hukumannya di dalam penjara, pengacara Jessica juga turut mengungkap dukungan pada kliennya itu yang sampai kini terus mengalir. Misalnya saja, belum lama di hari ulang tahunnya Jessica yang ke-35, sejumlah orang yang simpati dengan Jessica mengirim kado, surat, hingga kartu ucapan ulang tahun. Banyaknya surat yang ditujukan untuk Jessica menjadi bukti bahwa dukungan terhadap Jessica tidak hanya ramai di sosial media, dan itulah yang diungkap oleh pengacara Jessica. Alhasil, pengacara Jessica kebanjiran titipan kado dari para pendukung Jessica. Bahkan tidak semua kado bisa diterima Jessica di dalam penjara. Dan seperti inilah beberapa kado dari para simpatisan Jessica. Sekarang umur 35 tahun, saya cuma bawa kue, udah gitu, sama kado. Kado itu kado dari sendal sama kaos dari sahabat-sahabat pendukung Jessica. Ya, ternyata masih banyak. Begitu lihat film, tambah banyak. Ya kan? Itu handphone banyak banget saya untuk membalas-balas gitu. Nah, nyonya saya yang sering komunikasi itu, yang sortir. Ini semua dikumpulin di sini, nggak mungkin masuk ke dalam, ya kan? Nah ini, saya suka buka begitu, nanti saya laporin begitu kan. Banyaklah kado-kado, mungkin besok datang lagi gitu loh. Kunjungan Hidayat Bustam ke Rutan Pondok Bambu beberapa waktu lalu, selain merayakan ulang tahun Jessica, juga untuk meluruskan kabar miring yang beredar luas mengenai ketua tim kuasa hukum Jessica, yakni Otto Hasibuan, yang sempat dikabarkan telah melakukan pemerasan terhadap keluarga Jessica. Tidak ingin menjadi bola liar yang terus menggelinding, Jessica membantah dengan tegas kabar miring tersebut dengan pernyataan tertulis yang dititipkan ke pengacaranya, Hidayat Bustam. Lantas, seperti apa respon tanggapan Jessica saat pertama kali mengetahui kabar miring tersebut? Sampai ada fitnah-fitnah lah, Jessica jual rumah segala macam. Tidak, Jessica bikin surat kok mengatakan tidak pernah menjual ini. Ini surat juga ada nih, saya nyatakan ya. Nah, ini adalah aslinya. Bang Otto cuma pernah dikasih hadiah sama bapaknya, dikasih bubur di hotel di Kelapa Gading ya, waktu kita bikin pledoi. Dan ini berita lagi, ya kan, Bang Otto itu meras, ya, rumah ibu menjual. Mereka kaget, saya kaget, sedih lagi saya, ya kan, udah ditolong, udah nolong, udah ngorbanin, nggak ikut liburan, ditambah lagi memeras, udah begitu lagi rumahnya dijual. Saya datang ke rumahnya. Ibu bener jual rumah, saya bilang enggak, ada rumahnya di situ. Kita ngobrol bertiga sama bapak, ya kan? Nah, akhirnya saya ketemu Jessica, itu, Jess, kasihan Bang Otto, kena fitnah. Aku juga dengar tuh, kata dia begitu. Gini deh Jess, kamu kan nggak bisa keluar kan, bikin surat lah, saya bilang, surat pernyataan. Gitu. Inilah surat pernyataannya. Begini loh,
Waktu saya pegang kasus Jessica di Polda Metro, waktu dia tingkat pertama di penyidikan, saya nggak dibayar, pro bono itu, ya kan. Jadi memang kita harus membela orang yang mencari keadilan, dan itu nggak dibayar. Dari sini Jessica mengucapkan terima kasih. Tidak pernah ibu bapaknya menjual. Keluarga mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan jika ada berita seperti kayak gitu, itu tidak benar, ya kan. Kasihan lu, orang udah nggak bela, ya kan, difitnah lagi, ya kan. Gimana coba? Kita ini semuanya benar melakukan apa? Ya kan, tidak ada rekayasa, ya kan. Memperjuangkan Jessica mencari keadilan. Kita mencari keadilan bukan nyari duit. Nggak ada nyari duit kita, nggak ada. Nyari keadilan. Kasihan. Gitu loh, sedih banget gitu kalau ngeliat Jessica begitu loh. Kita nggak pernah meninggalin Jessica begitu, apa termasuk ibu bapaknya begitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.